Saat ini di hadapan saya ada beberapa jenis air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang kita lihat apakah air yang ada di sini itu memiliki kadar asam atau kadar basa. Mari kita uji. Saya masukkan air yang mineralnya di-nolkan. Air yang berkadar mineral. Larutan penyegar. Air oksigen. Air minum ion. Isotonik. Air bersoda. Dan air dengan alkali buatan. Saya akan menggunakan pH tester sebagai alat penguji sifat asam atau basa. Air yang di-nolkan organiknya, mineralnya. Air bermineral. Air penyegar panas dalam. Air oksigen buatan. Air berion. Air bersoda. Dan air alkali buatan. Kita aduk. Terlihat bahwa air ini mengandung sifat asam. Air ion energi asam. Air bersoda asam. Dan ini ada air alkali atau air alkali buatan. Dia memiliki kandungan pH sekitar 8. Oke, sekarang kita lihat kadar pH yang ada di Milagros. Kita menggunakan pH tester. Terlihat bahwa warna yang terkandung di Milagros mengandung pH yang sangat basa. Kita akan menguji apakah air Milagros mampu menaikkan kadar pH dari seluruh air yang mengandung kadar asam. Mari kita lihat. Kita bisa melihat bahwa seluruh air yang ada di hadapan kita itu mampu dinaikkan kadar pH-nya. Ada dua yang ketika di dalam tubuh dia tidak mampu dinetral walaupun dengan air yang bersifat alkali, yaitu air yang bersoda dan air yang berion. Dan ini tidak mampu untuk dinetralkan, dan ini tidak direkomendasikan oleh kami untuk dijadikan minuman kesehatan. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan kemampuan air dalam menetralisir kadar kimia yang ada di dalam tubuh manusia. Saya menggunakan zat kimia iodin, air mineral, air alkali buatan,
dan dengan air Milagros. Oke. Air alkali buatan. Air Milagros. Setiap makanan yang kita makan terkandung zat kimia boraks, pengawet, pewarna, kimia lainnya. Sama, kita masukkan boraks, pengawet, zat kimia, pewarna, boraks, zat pengawet, pewarna, kimia. Sekarang kita lihat kemampuan masing-masing air ini. Oke. Oke. Pengujian pertama. Air alkali buatan justru tidak mampu menetralisir kadar zat kimia yang ada. Air mineral organik lebih sedikit berwarna, juga mampu menetralisir kadar kimia yang ada. Namun, Milagros mampu menetralisir zat kimia yang ada di makanan. Sekarang kita uji yang step berikutnya. Kita tambahkan lagi kadar kimia yang ada. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semakin keruh. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Semakin berwarna hijau, asam. Air alkali buatan sangat asam. Kita lihat Milagros masih mampu menetralisir tingkat zat kimia yang kita tambahkan. Kita akan tes yang berikutnya adalah menggunakan minyak goreng sebagai simulasi kadar kolesterol dalam tubuh. Oke, sekarang kita tes kemampuan air Milagros menggunakan minyak goreng. Minyak goreng kita tahu ketika kita masukkan ke dalam tubuh yang sudah diolah makanan, itu sangat sulit untuk bisa dikeluarkan atau dicerna oleh tubuh. Dan ini mampu menyebabkan penyumbatan di dalam tubuh. Kolesterol, jantung, serta penyakit yang menyumbat peredaran darah. Kita menggunakan air mineral. Oke. Kita aduk. Terlihat bahwa molekul minyak sangat solid dan terpisah dengan air. Kita coba dengan air Milagros. Ternyata air Milagros mampu memecah molekul minyak. Dan ini sebagai simulasi ketika tubuh kita begitu banyak penyumbatan, maka Milagros mampu mengeluarkan molekul-molekul yang melekat di dinding-dinding dalam saluran tubuh, dikeluarkan dalam urin, keringat, dan ini menjawab beberapa kasus penyakit jantung, kolesterol mampu disembuhkan oleh Milagros.